Berikut ini admin akan membacakan komentar orang-orang Indonesia mengenai negara Kamboja. Belakangan ini di Kamboja sering terjadi kasus perdagangan manusia, kasus penelantaran manusia, kasus penyiksaan manusia, kasus penyekapan manusia, dan kasus dijadikan sebagai admin pekerjaan haram yaitu judi online. Padahal kita tahu sendiri beberapa korbannya itu adalah dari Indonesia dan banyak dari Indonesia menjadi korbannya. Beginilah komentar-komentar orang Indonesia. Dijadikan budak anak bangsa Indonesia dijual dan disuruh nipu bangsanya sendiri. Contoh negara yang tidak percaya adanya Tuhan, jadi nggak punya aturan hukum, tetap jadi apa yang mereka lakukan, mulai kepala pemerintahan dan rakyatnya, tanpa memiliki aturan dan arahan yang baik. Jadi yang kaya makin kaya, yang berkuasa gampang melakukan apa yang dia inginkan. Yang namanya hasil judi online pasti binasa, udah jelas uang judi najis, tiada berkah, udah termasuk dosa besar, pasti hancur. Jaringan mafia perdagangan orang di Indonesia dibiarkan, belum kasus korupsi yang tidak pernah terselesaikan semua karena cuan. Cuan telah mengalahkan hati nurani yang paling dalam, yang pada akhirnya menuju sebuah kehancuran. Thailand, Kamboja, Myanmar, 3 negara itu banyak sindikat perdagangan manusia. Jika kalian ditawari bekerja di sana dengan gaji besar, jangan mau. Nanti kalian bisa tinggal nama, pindah alam oleh sindikat di sana. Jangan salahkan negara Kamboja semata. Kita lihat siapa yang menjalankan pemerdagangan orang. Rakyat negara mana yang bertapak di Kamboja? Kamboja tak salah. Rakyat dari negara lain yang datang berbuat jahat dengan menyekap teman satu negaranya sendiri semata-mata karena yang jangan salahkan negara Kambojanya saja, salahkan pemain-pemainnya. Tolong banyak-banyak upload berita-berita seperti ini agar orang Indonesia tidak kepincut gaji tinggi. Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu sukanya yang instan-instan saja, tidak mau repot. Suatu saat akan tiba waktunya negara Kamboja akan menerima refleksi alam yang sangat dahsyat dikarenakan oleh ulah keburukan manusianya sendiri yang begitu keji terhadap sesamanya. Salah satu keburukan di negara ini adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup. Pejabat negeri hanya bisa janji basi di saat mengemis suara. Siapa yang menyuruh mereka datang ke negara Kamboja? Di sana sudah jelas negara miskin dan tidak bertuhan. Masih jauh lebih baik negara-negara barat ketimbang Kamboja itu sendiri. Ya Allah, hanya Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah semua umat manusia, khususnya bangsa Indonesia yang sedang berjuang mencari nafkah di luar sana dari segala kezaliman. Berarti dari dulu sudah Kamboja sudah dipenuhi demit. Kayak gitu malah Indonesia pada berangkat kerja di sana cari mati masalah. Cari mati, Masya Allah. Kita harus selalu ingat syair legendaris Bang Roma. Judi meracuni keimanan. Kita negara religi terbesar di Asia bahkan di dunia. Seharusnya kita tidak tergiur dan terjerumus marketing negara judi yang notabene negara kecil Kamboja. Apabila kita selalu ingat akan nasihat orang tua agar selalu iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Negara kita harusnya menjadi marketing industri positif yang halal dan berkeprimanusiaan untuk menghindari negeri-negeri tetangga kita menjadi sarang industri haram perjudian yang menyengsarakan ekonomi, moral, bencana kemanusiaan. Ya salam alaika. Lucu saja, mau-maunya kerja ke Kamboja, padahal negara miskin. Mana ada gaji besar kalau bukan tipu-tipu.